Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan? Sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian perhatikan sekitarmu. Karena Allah itu suka kebersihan, sesuai dalil wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sekarang coba dicek masker kalian, maskernya sudah rapat apa belum? Masker rapat, cek. Pakaiannya sudah dirapikan apa belum? Pakaian rapi, cek. Bangkunya sudah bersih apa belum? Bangku bersih, cek. Siap belajar, cek. Kalau sudah semua, bersama Bu Ina, mari kita belajar ke YPM-an. Anak-anak, mari kita mulai belajar hari ini dengan bacaan doa awal belajar. Nanti kalian ikuti Bu Ina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kalian tirukan Bu Ina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya Hannanu ya Mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzukna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai berdoa. Sekarang kalian berdiri, kita baca ikrar bersama-sama. Pernah membaca roditu kan? Ya, kita baca roditu bersama-sama ya. Tolong berdiri dulu. Roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni faman thayyibah. Silakan duduk lagi. Selanjutnya Bu Ina akan mulai mengabsen. Tapi sebelum Bu Ina absen, Bu Ina mainkan sebuah video sholawat. Namanya sholawat tibil kulub. Nanti kalian dengarkan, kalian ikuti. Sambil nanti Bu Ina akan manggil namanya satu-satu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, yang namanya Ahmad ada? Oh ya, ada. Yang namanya Ali ada? Oh, ada. Oh, ini ada Alinya 2 ya. Ali Mustafa sama Ali Anwar ya. Aisyah ada? Ada. Bayu ada? Oh, ada.
berapa ini yang datang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lengkap ya, masuk semua ya. Yuk kita selawat sama-sama. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin lamma irtaqal baital ma'mur salla imam lamma irtaqal baital ma'mur salla imam wa qad dana min rabbihil bahil jalil nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Ini ada logo. Logo apa? Ada yang tahu nggak? Logo apa ini ya?
Iya, bener, ini logo YPM. Nah, ada yang tahu singkatan dari YPM itu apa? Bener sekali, YPM itu adalah Yayasan P. Pendidikan dan Sosial, M-nya Ma'arif. Jadi YPM singkatan dari apa? Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyikan himne YPM. Kalian simak dan dengarkan ya. Nanti ada liriknya, kalian kalau mau mengikuti menyanyi, dipersilakan. Iya, selesai. Anak-anak, kalian kan sudah resmi nih ya, resmi jadi warga YPM. Nah, apa sih yang membedakan, yang menjadi ciri khas dari warga YPM itu? Kalian harus tahu ya. Ini ada beberapa nilai-nilai ke YPM-an. Yang pertama, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu nilai yang pertama dari YPM. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, peduli pada sesama ini itu sesuai dengan lirik Bina Kader Bangsa, marsnya YPM. Mau dengar? Kita mainkan ya. Nah, anak-anak, sebagai wujud kepedulian YPM terhadap lingkungan dan sesama manusia, ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa-siswi YPM. Yang pertama, ini ada gerakan zero plastik. Apa ya zero plastik? Zero itu kan kosong, nol ya. Artinya gimana caranya di sekolah
YPM itu tidak menghasilkan sampah plastik. Ini ada salah satu kegiatan yang dimana waktu kegiatan anak-anak membawa bekal dari rumah, minumnya dari rumah, bekalnya dari rumah, sehingga di sekolah tidak ada sampah plastik. Terus yang kedua, tadi ada dalilnya tadi ya, sampah plastik itu kan merusak, jadi ada dalilnya tadi. Yang kedua, gerakan membersihkan lingkungan. Ini ada membersihkan taman. Dan yang ketiga, gerakan penghijauan. Nah, sesuai dengan hadis, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya. Jadi kalau kita menanam sesuatu, tanaman, dan tanaman itu bermanfaat bagi makhluk hidup lain, itu kita dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Alhamdulillah. Jadi yang suka nanam, kalian sedekahnya banyak. Iya, apalagi kalau tanamannya berbuah, buahnya banyak, lebat, terus dibagi-bagikan sama tetangganya, sama temannya, malah sedekahnya kan dihitung sedekah itu, jadi sedekahnya banyak. Oke, kita lanjutkan ya. Nilai kedua dari YPM, khairun nasi anfa'uhum linnas. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Ini tuh sesuai loh dengan lirik himne, dengan jiwa Ahlussunnah wal Jamaah, berpilar ilmu, amal, dan takwa. Mohon maaf, Wina gak bisa nyanyi himne gitu ya. Jadi kalau suaranya jelek, mohon maaf. Gak punya bakat. Oke, kita lanjut. Nah, ini sih ciri-ciri siswa YPM. Kalian kan sekarang sudah masuk sebagai keluarga besar YPM. Nah, harus tahu, aku ini YPM. Kalau sudah YPM, maka kalian harus, siswa YPM itu kayak gimana sih? Nah, siswa YPM itu yang pertama cirinya wajib mampu baca Al-Quran, sebab Al-Quran yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalkan siswa YPM berarti harus bisa membaca Al-Quran. Bu, sekarang saya tidak bisa. Ya makanya ke sekolah di YPM, nanti diajari membaca Al-Quran. Yang kedua, wajib menguasai KPI. KPI itu apa, Bu? KPI itu adalah program dari YPM, program ciri khususnya. Di sekolah lain nggak ada KPI. KPI ini yang akan melatih kalian untuk memperbaiki tata cara ibadah. Jadi kalau siswa YPM itu dalam beribadah harus benar dan sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, siswa YPM itu wajib disiplin dan taat tata tertib. Yang keempat, siswa YPM selalu berikrar setiap awal KBM membaca roditu, yang merupakan doa untuk tetapnya iman kita setiap saat. Tuh. Sebagaimana semboyan, pernah baca semboyan ini enggak? Man aradad dunya wa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka capailah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi.
Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka capailah juga dengan ilmu. Nah, kesimpulannya berarti apapun yang kamu inginkan, baik kenyamanan hidup di dunia maupun di akhirat ataupun keduanya, segala sesuatu itu akan lebih mudah kalau kita mencapainya dengan ilmu. Gitu ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas logo YPM, nilai-nilai YPM. Ada yang tahu nggak siapa sih yang mendirikan YPM kok jadi yayasan yang cukup besar, sangat besar sih? Siapa yang pendirinya? Ada yang tahu? Iya, benar. Nah, agar lebih tahu, kalian simak video ini ya. Video biografi pendiri YPM. Kiai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasyim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasyim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin Komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasyim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya
membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi Ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu Ketua BBNU. Di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rais Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat selaku Rais Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya, selesai. Jadi, siapa sih yang mendirikan YPM? Tadi dari videonya harusnya tahu. Siapa namanya? Benar sekali. Kiai Haji Munir Hasim Latif. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan pengemis buta. Rasulullah SAW itu kan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling peduli dengan orang lain. Kalian simak ya. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu.
Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama melantunkan sholawat tibil kulub sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah, karena kita harus bersyukur kita menjadi umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3. لي خمسة
Anak-anak, kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa nilai YPM itu kan tadi ada dua. Yang pertama, YPM, warga YPM itu adalah orang yang peduli terhadap orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, warga YPM itu adalah orang yang paham baik dari segi ilmu agama ataupun ilmu umum. Itu. Ya anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa akhir belajar. Kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astadi'uka ma alamtanih waradudhu ilayya inda hajati ilaih walantun sini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.